itu memang usianya pasti sudah ratusan tahun ya. Dan ada beberapa ciri khusus karena memang ada banyak teman-teman yang masih bertanya ya, terutama cara membedakan keris-keris Jawa Barat dan keris-keris yang di Jawa Tengah sampai ke Timur ya. Sebenarnya ada salah satu beda yang sangat mencolok. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tangguh keris ya, yang bisa dibilang sangat spesial ya dan sangat langka ya. Dan memang keris dengan tangguh ini dulu pernah sangat dicari ya, sampai saat ini pun juga masih banyak dicari ya. Cuman memang mungkin jarang terlihat mungkin ya. Bahkan teman-teman lihat kak di bursa-bursa mungkin jarang menemukan yang memang benar-benar yang kayak sepuh dan utuh ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang keris tangguh Segaluh ya, dari sebuah daerah di Jawa Barat ya. Nanti tak jelaskan ya. Dan itu memang usianya pasti sudah ratusan tahun ya. Dan ada beberapa ciri khusus karena memang ada banyak teman-teman yang masih bertanya ya, terutama cara membedakan keris-keris Jawa Barat dan keris-keris yang Mataram ke Timur ya, dari Jawa Tengah sampai ke Timur ya. Sebenarnya ada salah satu beda yang sangat mencolok. Nah, nanti akan saya jelaskan ya biar teman-teman paham. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Jadi ini adalah salah satu keris yang memang banyak dicari ya, apalagi yang kondisinya utuh seperti ini dan pamornya juga sangat bagus ya, pamornya ya. Masih terlihat sangat jelas lah pamornya lah, walaupun usianya sudah ratusan tahun. Dan bagian selorok bajanya pun juga terlihat jelas. Jadi istilahnya kalau di perkerisan susunan keris atau sebuah keris pusaka yang memang umum, yaitu selorok tapen pamornya itu perbedaannya terlihat jelas. Nanti tak tunjukkan ya. Tapi yang pertama nanti kita akan bahas tentang perbedaan keris-keris dari daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah sama ke Timur, Jawa Timur ya. Nah, karena memang masih banyak yang bertanya, sebenarnya saya sudah beberapa kali ya membahas tentang perbedaan ini ya. Jadi kalau ini memang teman-teman nangguh dimanapun, ke orang-orang berkisah manapun, nanti pasti bisa saya pastikan 90% lebih pasti ditangguh Segaluh ya. Atau ada yang bilang mungkin Segaluh Pajajaran atau Pajajaran, nggak salah ya, karena memang di era itu ya. Sebenarnya untuk era Segaluh sendiri itu sebenarnya seera dengan Pajajaran ya. Karena kalau di Jawa Barat yang terkenal memang sebenarnya adalah Kerajaan Sunda Galuh yang konon pusat pemerintahan di Pajajaran ya. Cuma di daerah situ ada dua gaya yang berbeda ya. Kalau nggak salah itu wilayahnya itu dipisahkan sungai kalau nggak salah itu ya. Pokoknya nanti ada yang disebut Pajajaran, keris-kerisnya seperti tangguh Pajajaran pada umumnya, dan tangguh Segaluh ya. Tangguh Segaluh salah satunya, mungkin yang terkenal adalah materi pamornya ya. Sekilas kalau dari jauh mirip-mirip kayak pamor Madura sepuh ya. Dan ada yang bilang kalau Segaluh ini nonong, walaupun nggak selalu ya, karena memang kebanyakan nonong mungkin kropos di bagian sini ya. Dan memang gulu meletnya memang cukup panjang, sama kayak keris-keris Jawa Barat pada umumnya ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi bedanya kalau keris-keris daerah Jawa Barat, kalau yang daerah sepuh itu yang Pajajaran dan Segaluh itu hampir sama. Posisi pesi itu hampir di tengah bilah ya. Kalau teman-teman kesulitan, anggap tutup aja gonjonya, anggap nggak ada gonjonya. Teman-teman bisa memperkirakan posisi pesinya di perkiraan tengah bilah atau agak maju ke depan. Kalau di tengah bilah itu biasanya keris-keris dari daerah Jawa Barat. Kalau yang era sepuh nanti itu ada Pajajaran dan Segaluh ya. Kalau yang era Kesultanan Islam nanti yang terkenal tangguh Cirebon. Nah, bedanya kalau dengan yang keris-keris di Jawa Tengah seperti tangguh Mataram dan ke Timur kayak Majapahit, Belambangan, Tuban, Madura, itu posisi pesinya itu agak maju ke depan biasanya ya. Makanya gulu meletnya nggak terlalu panjang kalau yang daerah-daerah Timur atau Mataram ke Timur ya. Kerajaan Mataram ke Timur atau Jawa Tengah ke Jawa Timur itu posisi pesinya sekali lagi agak maju ke depan. Nanti tak tunjukkan detailnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ini memang sudah bisa dipastikan itu ini adalah keris dari Jawa Barat ya. Cuma apakah ini Pajajaran apa Segaluh? Kalau dari pamornya sudah terlihat jelas ini Segaluh ini ya. Jadi sudah istilahnya orang bilang kalau disingkat dari kriteria keris-keris yang bagus zaman dulu TUS. Jadi tangguhnya jelas, utuh dan sepuh. Jadi ini
Segalo ya, kemungkinan besar memang sebelum era Mojopahit, karena eranya panjang ya, itu sekitar 900 tahun 900-an ya, itu waktu gabung Sunda Galuh itu ya. Tapi Sundanya dan Galuhnya sebelum tahun itu, dan itu berakhir sampai di era Kesultanan Islam ya, atau di sekitar tahun 1579-an kalau nggak salah. Ini hampir 1600 lah. Jadi eranya sangat panjang. Dan ini kemungkinan besar memang yang sebelum Majapahit ya, masih di 1200-an kalau lihat materinya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang paling mencolok itu di posisi besinya ya, dan rancang bangun tentunya. Nah, untuk lebih detailnya ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Jadi keris lurus ini berdapur brojol ya. Jadi ricikannya cuma pejetan aja ya, lurus ganti polos, bilahnya limpo dan pejetan. Nah, sekarang kita akan tunjukkan ya. Jadi maksudnya posisi besi ke tengah itu seperti apa. Jadi keris-keris yang biasanya ditemukan di daerah Jawa Barat pada umumnya posisi besinya itu ini ya. Jadi ini agak ke tengah ya, agak ke tengah. Jadi itu biasanya keris-keris kayak Tangguh Pajajaran, Segalo itu yang di era-era sepuh ya. Itu posisinya agak ke tengah sini ya. Atau kalau teman-teman kesulitan, anggap gonjonya nggak ada, ditutup gitu ya. Nanti akan kelihatan ya kalau posisi besi ini agak ke tengah. Kalau yang dari zaman kerajaan Mataram Islam, wilayahnya Mataram Islam sampai ke timur, atau yang tangguh-tangguh kayak Majapahit, Blambangan, Tuban, Madura, itu posisi besinya biasanya agak maju ke depan, Makanya kalau di tangguh-tangguh kayak daerah Jawa Barat, entah itu yang Pajajaran ataupun yang Segalo, itu gulu miliknya agak panjang ya, atau belumbangannya atau pejetannya itu lebar, cukup lebar ya. Jadi itu yang perbedaannya mencolok, dan yang lain terutama di rancang bangun ya. Kalau di Jawa Barat yang sepuh itu Pajajaran dan Segalo yang paling mencolok itu sebenarnya materi pamor ya. Walaupun ada yang bedakan, kalau yang Segalo itu lebih nonong gitu, walaupun nggak selalu ya. Biasanya kalau korosi bagian sini memang terlihat sangat nonong ya, karena memang bulu meleknya lebar. Kalau relatif utuh gini nggak terlihat terlalu nonong ya, hampir mirip kayak Pajajaran. Makanya ada Serinanggo ini ada Tangguh Pajajaran atau Segalo Pajajaran, nggak gitu ya, nggak salah juga sih seperti itu, karena memang itu satu wilayah sebenarnya ya. Cuman kalau nggak salah dibedakan oleh sungai aja tempatnya itu. Jadi ada dua gaya, terutama materi pamornya yang berbeda ya. Ini kayak materi pamor di daerah Madura ya. Tapi ini memang bisa dibilang tus ya. Jadi tangguhnya jelas, utuh dan sepuh ya. Ini ratusan tahun ya. Memang sepertinya sebelum era Mojopahit itu ya. Nah, mungkin itu saja sekilas dari saya tentang keris-keris. Jadi bedanya yang daerah Jawa Baratan sama yang Jawa Tengah ke timur ya, seperti itu ya. Dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Ing ngaranan pepuntoning laku kalakuan kang tumrap bangsaning batin, sucine lan awas emut mring alaming alam maut. Dinamakan akhir perjalanan, tindakan yang ada tentang batin, sucinya dengan waspada dan ingat terhadap alamnya yang sangat.